Kalau boleh tahu, boleh di-share nggak sih nama perusahaan? Gue yang justru harusnya nanya. Boleh di-share nggak? Boleh banget. Boleh penonton, boleh. Nama perusahaannya Jafra Kosmetik Indonesia. PT Jafra Kosmetik Indonesia. Oh, Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu ya Tahu Jafra. lah. Karena kan sekarang booming juga di sosial media gitu kan. Jadi orang-orang udah banyak yang mengenal sih. Kok bisa sih? Apa aja? Kok bisa booming gitu? Ya karena sosial media juga yang ngebantu Tahu itu deh. untuk jadi booming. Sebenarnya gini, dari kan gue join itu tahun 2014. Jir, lu 6 tahun di Jafra? Iya, Wow, lu setia ya. Banget. Belum setiap aku 8 tahun. Itu mah di sekolah, Di men. sekolah. Iya, jadi 2014 gue join dan menjalankan bisnisnya itu baru di tahun 2015. Jadi setahun tuh gue cuman sebagai pengguna produknya doang gitu. Itu pasnya lu Enggak. lulus kuliah. Enggak, itu masih kuliah. Kuliah Enggak, udah masih kuliah. lulus kapan? 2014 nggak sih kalian lulus? Agustus lulus. Gue Lu lulus ini wisudanya Januari. 22. Iya. Kan bareng. Itu pentingnya. Iya benar. Ya pokoknya Iya, gitulah 2014, intinya pada saat itu 2014. kalau nggak salah lagi selesai pokoknya skripsian gitu, sidang dan lain-lainnya apa gimana gue juga lupa. 2014 itu hanya pengguna doang. 2015 gue fokus ngejalanin Jafranya. Terus pertanyaannya apa? Yang nanya dia bukan sih? Lo. Oh iya, pertanyaannya apa? Kok bisa? Kok bisa? Oh, iya. Oh iya, kok bisa booming? Iya, jadi waktu itu tuh susah banget untuk mengenalin produk Jafra. Jujur, karena sosial media kan nggak kayak sekarang ya. Beda banget tahun pada saat itu gitu. Di zaman masih waktu masih ada pet ya. Iya, masih ada BBM dulu. BBM. Gue jualan di BBM. Jadi BBM dulu belum ada Instagram ya, kalau nggak salah udah ada gitu. Udah ada, tapi cuma nggak belum se-booming pemakainya sekarang. belum terlalu banyak Iya, gitu kan. penggunanya. Jadi ketika gue ngenalin produk gitu ya, orang tuh pada nanya, "Mbak, ini apaan sih?" Produk Arab ya, karena kan namanya Iya. Jafra, Anjing. bukan kayak Zafra. Oh, ada yang nanya gitu? Iya, banyak banget. Kayak gitu. Jafra gitu ya. Jadi pertanyaannya selalu yang ditanyakan pertama tuh, "Mbak, ini tuh apa?" gitu. Dan Waktu masih di BBM itu tuh, pertanyaan kayak iya, gitu. kalaupun misalkan kita lagi adain demo atau kita lagi ada acara, itu pasti selalu ditanyain, "Mbak, ini tuh apa sih produknya?" Karena memang pada saat itu belum banyak yang kenal. Cuman seiring berjalannya waktu, sosial media juga semakin berkembang gitu kan. Sekarang sudah semakin booming dan kita juga punya beberapa produk yang best seller gitu. Jadi itu yang jadi sorotan orang-orang dan semua orang kayaknya di sosial media hampir tahu deh. Kerja lu gimana sih? Maksudnya lu ada kayak dia atau kayak gue yang office hours di kantor, pulang kantor, pulang. Dan kalau lu gimana? Maksudnya ada perusahaan kan? Perusahaan ada, kantornya di Jakarta dan di Bandung. Jadi kantornya di Indonesia itu cuma ada 2. Di Jakarta, kantor pusatnya kita di Jakarta, kantor untuk apa sih kayak demo, meeting itu ada di Bandung. Tapi di Jakarta juga bisa untuk demo dan lain-lain. Jadi di Indonesia cuma ada 2, belum ada di kota-kota lain. Dan kalau misalkan gimana pekerjaan kami para konsultannya, kita independen. Jadi kita bekerjanya di rumah. Dan gue mau sedikit cerita gitu ya, sedikit Bentar. ceritanya. Jadi sebelum booming yang namanya WFH itu lu sebenarnya udah terbiasa di rumah. Ya, ini yang gue mau akan sharing. Kenceng bener lu. Emosi saya. Iya, udah Jadi biasa gini. di rumah ya. Jadi justru lu yang terbiasa di rumah dan bisa share ke orang-orang di rumah pun nyaman kerjanya gitu ya. Kalau gue bisa bilang dulu Aku pekerjaan capek. dulu pekerjaan gue tuh ini juga. Boleh bikin pertanyaan. Pedangdut loh, dia pedangdut loh. Gue lagi bikin pertanyaan terus lanjut. tapi dengan lendean itu kena frame, masuk frame. Iya nggak apa-apa. Lanjut. Jadi apa? Jadi Lanjut, WiFi itu Dulu. lu bukan suatu hal yang baru kan berarti? Iya, jadi dulu tuh banyak banget. Gue mau sedikit curhat sedikit ya. Gue mau Banyak apa? sedikit curhat. Musik melo, mas kameranya. Dulu tuh banyak banget yang hina pekerjaan gue. Hina. Iya, kenapa? Karena pekerjaan gue itu dikerjakan di rumah. Nggak punya kantor. Mungkin image-nya kerja tuh ya harus di rumah. Kerja tuh harus di kantor. Pakai seragam, berangkat pagi, pulang sore. Image-nya tuh gitu. Terutama keluarga gue. Emosi gue. Dihinanya gimana? Bukan dihina sih, Belum, lebih Bu. ke Tadi. lebih dipandang sebelah mata. Iya. Mungkin bukan dihina yang, "Oh, lu begini-begini." Enggak, tapi Lu yang jijik mas gitu ya? Enggak, Enggak gitu. aku jijik.
Enggak. Jadi lebih dipandang sebelah mata sama terutama keluarga. Iya. Lucu men. Terus Kelihatan. ya dengan adanya pandemi ini gue Bangga agak sedikit ngerasa bangga dengan pekerjaan. Bukan agak ngerasa sedikit, gue malah bangga sama pekerjaan Harus full gue. dong, gue bangga. Merasa bangga sama pekerjaan gue karena semua orang sekarang mencari ini. Iya. Gitu loh. Jadi dibalik dulu banyak yang memandang gue sebelah mata, yang orang bilang ngapain sih jualan skincare gitu kan, ya basicnya adalah jualan ya. Capek-capek lo pendidikannya, buang-buang uang lu kuliah tinggi-tinggi cuman jadi tukang jualan, tukang facialin orang gitu kan. Tapi semakin kesini ya dia dengan adanya pandemi ini gue sisi bersyukurnya tuh gitu. Jadi orang sekarang malah nyari pekerjaan kayak gue yang bisa dikerjakan dari rumah. Di rumah gitu ya. Gitu. Keren sih, ya nggak khususnya buat cewek-cewek wanita-wanita karir gitu yang kayak baru kepikiran sekarang nih. Ada pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah dan itu tetap menghasilkan ya. Tapi di sini bukan gue bilang kalau pekerjaan di kantoran tuh nggak bagus ya, enggak gitu. Ini mah gue Siapa yang bilang? enggak maksudnya barangkali dari penjelasan gue kayak menimbulkan persepsi kalau oh berarti kerja di kantor enggak gitu. Cuman ini mah gue ceritain background keluarga gue yang memang adalah seorang pegawai yang memang pada saat awal gue di Jafra nggak ada yang setuju. Sama sekali nggak ada yang setuju karena nggak ada yang di dunia bisnis di keluarga gue itu. Di keluarga besar dan keluarga kecil pun nggak ada gitu yang ada di dunia bisnis. Seberat apa sih keresahan lu di rumah tuh kalau di persentase berapa persen gitu tuh, 70% atau benar-benar berat yang sampai 100% gue nggak bisa benar-benar nggak dibolehin sama orang tua, kakak atau adik untuk nggak boleh kerja di sini gitu. Awalnya mungkin 100% ya. Awalnya berat banget dong itu. Berat banget. Maksudnya ditentang, tapi gini tipe orang tua gue tuh bukan yang enggak berarti enggak gitu. Jadi memang enggak tapi masih ada gitunya. Tapinya tuh titik-titik apa? Titik. Dan itu yang bikin orang kadang bingung ya. Iya gitu. Dan kalau gue pribadi sih gini mikirnya ya, satu-satunya cara untuk bisa ngerubah mindsetnya mereka adalah dengan memberikan pembuktian. Betul. Ya, jadi gue waktu itu gue belum bilang malah gue mau fokus di Jafra. Jadi gue tuh jalanin dulu, orang rumah tahu kalau gue jualan dulu, pokoknya jualan dulu aja. Produk gue bawa ke rumah karena kan produk juga dari kantor diantarinnya ke rumah ya. Mereka melihat gue packing, mereka melihat ada kurir datang ke rumah, mereka melihat proses itu semua. Dan gue selalu melibatkan kayak, udah dapat keuntungan nih, makan-makan yuk, misalkan gitu. Atau gue beliin apa ke rumah. Jadi awalnya tuh gitu-gitu dulu untuk menarik perhatiannya mereka gitu. Sampai akhirnya satu titik dimana kan kita di Jafra juga kita punya titel-titel ya. Dan sampai gue punya penghasilan gaji, tanda kutip gaji yang UMR lah di situ. Akhirnya gue baru bilang gitu. Orang tua. Gue baru bilang kalau mah, pah, gue pengen fokus, gue ngomongnya enggak, saya pengen fokus ngejual. Pengen ngajak keluar. Nggak boleh di sini, enggak. Mah, aku pengen fokus untuk Jafra. Emang ada apa di sana? Biasa Ada cinta. nanya gitu. Emang ada duitnya gitu kan? Iya, biasa nanya gitu. Ya akhirnya baru di situ dijelasin. Itu pembuktian pertama. Masih kayaknya mungkin Masih 80, enggak setengah juga enggak. Oh, turun ya. 80 20 kali. Mungkin ya di situ. Terus sampai akhirnya ya udah terus tapi di situ tuh masih kayak ya udah deh nggak apa-apa, ini mah sampingan aja. Tapi gitu sih. Sampingan aja. Terus gue langsung nggak mau jadiin sampingan. Kalau dijadiin sampingan hasilnya akan sampingan. Betul. Gitu. Jadi aku bilang pokoknya pengen full gitu di sini. Tapi tetap aja dari mereka masih yang 80-20. Setelah itu ya udah sering berjalannya waktu alhamdulillah di 2 tahun pertama itu aku dapat kualifikasi untuk ke Paris, berangkat ke Paris dari Jafra. Wow. Dan dapatnya 2 tiket. Wow. Berhubung belum nikah ya kan. Jadi Satunya buat bape. oh, Itu gongnya ya. Ya itu gongnya. Dan disitulah Langsung ke Paris. bapak gue langsung yang ya udah deh gitu. Masih ada Kayaknya deh, ada rezekinya dari jalan lain deh gitu di luar dari kepegawaian itu gitu. Tahu malam-malam dia ngomong makanya. Kita bilang aja. Gitu kan? Iya nggak sih? Enggak gitu, enggak tahu juga Tadi ya. bilang 2 tahun pertama itu 2 tahun pertama apa? 2 tahun pertama gue fokus di bisnis.
Nah sebelumnya hitungan mundurnya yang katanya dari 2015 itu? Enggak, maksud gue gong ketika orang tua gue Menerima sepenuhnya. bapak dulu sih awalnya, bapak dulu. mama masih belum. Oh pada saat itu mama belum. Karena mama nggak dapet tiket nih. Mau juga kayaknya mungkin. Karena saya nggak berangkat. Aduh. Nggak, jadi awalnya bapak dulu yang akhirnya ada kata-kata dari mulutnya dia yang keluar, ya udah deh, mungkin anaknya papa rezekinya dari tempat lain. Namanya anak mah baru tuh mulai rada luntur gitu si bapak. Cuma kalau mama belum. Masih kekeh ya? Iya, masih 50-50 kalau mama. Cuma sering berjalannya waktu, kalau sekarang sih kayaknya nggak pernah dibahas juga sih kalau sekarang. Cuman kayaknya ya udah pasrah mungkin mereka. Ya gitu, nothing tulus, ya udah aja. Udah, ya udahlah gitu. Yang penting sih gini sih, kalau gue mah selalu berusaha untuk membuktikan bahwa gue tuh nggak main-main di sini gitu, dan ada hasilnya. Hasilnya tuh ya bukan cuma dari segi material ya, material dari uang gitu loh. Material bangunan, material bangunan. Atau gue langsung batu, semen gitu. Karena di belakang ada perlengkapan cat dan Kang bangunan. Jadi bukan cuma dari segi uangnya doang gitu, tapi lebih ke hal-hal lain gitu. Banyak yang gue rasain sih, banyak hal yang berubah dari hidup gue berkat gue ada di Jafra. Bukan cuma dari segi keuangan ya, tapi juga hal-hal yang lain kayak Berarti luar biasa lama ya lu untuk membuktikan ke orang tua lu itu. Nah ini gini Mek, setiap sokin yang datang ke kita tuh pasti gue selalu yang kayaknya gue gak bakal sekuat dia, mereka deh kan. Soalnya pastinya terlalu lama gitu, yang bikin gue yang gak sabaran gini gitu tuh. Ya cuman kalau menurut gue karena emang kita nggak berada di posisi mereka aja. Iya. Kalau kita berada di posisi Bisa mereka, jadi lu jadi kita makin kamu sih, terpuruk, kan? gue juga menginspirasi. Iya kan. buat anak-anak gue. Setidaknya inspirasi Seperti untuk anak-anak saya. Minimal. Setidaknya inspirasi untuk diri kita sendiri. Bener. Dari awal udah bilang gitu. Kalau Nggak sih, semua orang menginspirasi kok. betul. Semua orang menginspirasi. Cuma beda ininya aja. Nggak tahu. konten nih. Beda kapasitasnya. Tadi kan lu bilang ada hal-hal yang berubah ya gitu kan, bahwa Jafar itu memberikan perubahan dalam hidup lu. Tuh. Kalau gue boleh tahu nih, kalau teman-teman di sana mau tahu nih, perubahan apa nih yang paling ya, jangan yang gue berubah nih tadinya mandi jam 9 jadi Enggak, jam 12. ya, jam 12 gitu. Ya, itu enggak yang paling deh yang paling. 11 turun Jadi jam 12. Enggak, lu bapak bangun jam 12. bom. Bangun jam 12, gue mandi jam 2. Ya. Pos loh. Nah, dengerin tuh. Orang sukses tuh kayak gitu. Enggak ngomong. Waduh, parah Iya. banget. Tadi apa? Nggak tahu. Perubahan ya. Perubahan yang paling mencolok gitu kan dari diri lu setelah ikut si Jafra ini. Perubahannya make up sih. Oh iya betul. Soalnya tadi di awal tuh dia nih boro-boro ya megang lipen ya. Iya, enggak gue lipenan aja gue Kayaknya teriakin. Iya. dari awal lu ngomong taunya lipen Taunya juga lipen. pakai ya. Heran. Gua iya, enggak maksudnya. Iya lagi. Gua cuma tahu lipen doang. Jadi dulu lu emang anti dan nggak bisa memakai Memakai. barang-barang tersebut. Sekarang lu jadi bisa dibilang ahli ya? Apa gimana? Mua ya. Mua. Jadi enggak Jadi nggak enak. MUA. Iya. MUI. Ya bisa nggak tahu sih kalau misalkan MUA. dibilang gue MUA, gue tidak merasa gue MUA ya, tapi gue beberapa kali gue memake-upi model, prewed, lamaran gitu-gitu sih. Jadi Bisa disebut lah. jadi bisa dibilang ini tuh adalah job tambahan dari Jafra Side itu. job. Karena merasanya, karena kan gini di dunia. Kenapa harus maksudnya diinggrisin sih? Size job. Job tambahan, side job. Sombong amat. Kan job tambahan? Apa sih job tambahan? Barangkali bingung. Side job, emang ada gue yang nonton? Ada, kita channelnya Rani. Uruguay. Sambil berjalan. Ya gitu, jadi makeup itu karena gue ngerasa pada saat awal-awal tuh kan nggak bisa makeup. Makeup kan seadanya aja lah. Udah gitu datang ke acara Jafra yang notabene orang-orang full makeup gitu kan. Backgroundnya. Ya, jadi gimana ya, ini tuh salah satu mau nggak mau gitu loh. Jadi salah satu hal yang harus gue lakukan gitu. Gue merasanya gue butuh, gue harus dicoba belajar, dan pada saat itu gue belajarnya tuh dari leader gue dulu. Belajarnya membuat sendiri. Jadi gue ngomong sama dia, teh aku pengen belajar make up.
sama dia. Akhirnya ayo kita nongkrong sambil make upan dia bilang gitu. Pas pada saat itu make upan gitu ya, latihan segala macam, diajarin sama dia nih yang nyeletuk, kamu kayaknya punya bakat, dia bilang gitu. Jadi nggak tahu ya, kayak dalam hidup gue banyak dorongan orang gitu ya, orang-orang sekitar yang kata-katanya tuh kadang masuk dan gue dengerin banget gitu. Pas dia ngomong kayaknya kamu punya bakat deh, masa sih teh, kayaknya enggak deh teh, enggak kamu punya bakat, yuk kita cobain yuk. Nah dia tuh yang ngajarin gue dari awal, dia yang kursus tapi dia yang ngajarin gue, ngerti kan? Jadi dia kursus sih sama orang, sama MUA ternama, habis itu dia ngajarin gue, jadi ilmunya tuh bener-bener dituangin banget ke gue gitu kan. Dan gue ingat banget job pertamanya gue itu adalah make upin keluarganya selebgram, dibawa sama leader gue ini. Jadi malamnya gue latihan di Bandung ya, datang ke Bandung, gue latihan sama dia. Besok paginya subuhnya gue langsung make upin pernikahannya selebgram itu, keluarganya sih. Di mana? Di Bandung, di Lembang. Gitu. Itu sebenarnya kesempatan yang bagus ya. Hah? Kesempatan yang bagus. Iya, kesempatan yang bagus banget. Ada tawaran menarik dan challenging buat lo juga gitu tuh, untuk bisa berkembang lebih baik lagi gitu. Sebenarnya banyak sih hal-hal yang kayak dorongan-dorongan dari leader gue yang satu ini ya. Kadang dia tuh misalkan kayak ada acara apa, Lian maju, Lian kamu Dan yang ngisi. saat itu lo gimana rasanya? Ya gue yang, hah? Lian maju. Gue gitu, gue siapa? Gitu, gue apa ya? Bayangin aja, gue belum punya basic apapun, gue harus langsung make upin Bukan punya klien. basic, paskibraka. Ih beda dong, terus gue harus nyuruh orang baris, nggak juga dong pak. Oke. Tapi emang kalau misalnya menurut gue bagus ya, maksudnya circle di Jafra itu, lingkungan Jafra itu bagus banget gitu, supporting Iya, alhamdulillah. ke orang-orangnya gitu kan. Alhamdulillah. Ya gue bersyukur ada di lingkungan leader gue ya, maksudnya tim gue, leader gue, lingkungan yang ada di gue sekarang gitu. Gue bersyukur banget karena mereka tuh yang ngedorong gue, yang support gue. Bahkan setelah itu banyak tuh datang job-job baru si makeup tersebut gitu. Jadi banyak yang minta untuk prewednya, banyak yang minta untuk lamaran dan lain-lain. Gue jadi nyesel. Mau belajar makeup? Kelamaan aduh ikut Jafra ya, enggak. Nah, dengan lo belajar makeup artist ya, ke leader itu lo itu sebenarnya jadi sesuatu peluang yang sangat baik di masa sekarang ya, nggak sih? Iya. Era media sosial yang sangat booming di HP bagus itu dipegang semua, dari anak-anak sampai dewasa, itu tuh bener-bener. Dan bisa dibilang make up tuh jadi kebutuhan Hari-hari. premier nggak sih? Premier. Iya, buat primer. Kok premier? Sama. Kebutuhan primer. Iya. Ya nggak sih? Jadi kayak orang-orang butuh untuk sekedar posting aja harus dandan dulu. Enggak, jadi ada 4 pak. Apa tuh? Sandang, pangan, papan, makeup. Kata siapa ya? Kata gue. Barusan. Itu jadi masuk ke 4 bahan pokok. Siap, Sandang, dari- pangan, sandang, pangan, papan, Sandang, makeup. pangan, papan, makeup. Oke lah. Nah dari pertanyaan gue itu, menurut lu mengiyakan nggak sih? Nggak bisa mengiyakan Iya mengiyakan dong. sih. Kan Kok lu maksa sih? Kan Enggak, tadi kalau- bukan Ini bercanda pak. Oh itu bercanda? Iya. Lu ngalamin aja, ih. Ya kan dia tadi bilang sandang, pangan, papan. Ya buat gue makeup. kebutuhannya Iya, buat lu. iya. Cuma maksudnya kalau untuk secara umum sih kan semuanya balik lagi ke kebutuhan masing-masing ya. Tapi kalau buat gue sekarang gitu loh, makeup ini justru yang menunjang gue banget di bisnis ini. Karena kan sekarang sosial media, lu tau lah challenge, Didi challenge, pokoknya banyak banget challenge makeup yang sekarang tuh lagi booming gitu. Dan itu tuh yang bisa ngebawa, sebenarnya bisa ngemancing ini loh audiens untuk bisa mungkin follow Instagram kita gitu. Dan gue memanfaatkan itu banget gitu, kayak challenge yang ada di sosial media sekarang yang ada hubungannya sama makeup. Walaupun makeup gue gitu-gitu aja, nggak yang Rendah diri aja. enggak, maksudnya orang kan lu lihat deh sosial media makeup sampai bisa Iya ada sih. artnya gitu. Dan gue nggak ke situ gitu loh, gue makeup seadanya, yang penting Nggak buat- ke situ buat apa? Belum hiburan. ke Emang situ. belum aja. Nggak bisa. Belum nggak bisa. Iya belum bisa. Belum bisa. Belum ada yang ngajarin. Iya belum ada yang Iya, ngajarin. coba tuh barangkali ada yang mau ngajarin. Iya. Nggak Terus aja di bawah ya. Terus apa? nggak bisa. Terus Sekarang kan nih, lu berarti sudah bergumul apa namanya? Terjun di dalam Jafra ini udah berapa tahun kurang lebih? 5 tahunan berarti 5-6 ya. tahun 5-6 lah ya. tahun, 6 tahun. Nah, kalau boleh tahu nih, posisi lu sekarang nih udah mencapai kayak level apa sih gitu kan? Dan menurut tuh
apa ya, bahwa bisnis itu emang worth it untuk jangka panjang gitu, dan jangan ragu buat orang-orang yang emang mau terjun ke dalam dunia bisnis hal yang seperti ini gitu. Oke, titel gue sekarang Executive Manager. Sebenarnya ngomong kayak gini rada takut ya, karena gue merasa gue belum sebegitu hebatnya gitu seperti leader-leader yang lain gitu, karena banyak banget di luar sana juga leader-leader yang udah tinggi-tinggi banget gitu pencapaiannya. Cuman ya gue bersyukur atas apa yang gue capai sekarang, titel gue Executive Manager. Dan kalau misalkan bisa dibilang tadi yang lu tanya bisnis ini bisa dipakai jangka panjang atau enggak, gue bisa bilang iya. Karena siapa sih yang nggak butuh flinser? Duit mulu. Maksudnya dari segi produknya ya, dari segi produknya juga untuk namanya perawatan, kita jangan ngomongin makeup lah. Mungkin kalau misalnya ngomongin makeup nggak semua orang pakai makeup, tapi semua orang mandi kan. Betul. Semua orang butuh sabun kan, gitu. Dan ya kita punya gitu produknya. Gitu. Jadi ini bisa dipakai untuk jangka panjang. Dan kalau misalkan ngomongin pandemi sendiri, memang kita nggak ngomongin pandemi ya. Lu ngomong sendiri. Nggak apa-apa. Enggak sih, udah gue takut over. Nggak cut yang tadi potong. Nggak jadi gitu guys. Jadi aduh guys dong. Kan YouTuber, emang kita YouTuber. Ya jadi Seakan-akan. itu adalah jadi kalau misalkan jadi kalau misalkan dibilang ini bisa jadikan bisnis jangka panjang ya bisa banget. Dan ini kerjaannya fleksibel kok karena independen. Kita bisa kerjain di rumah, bisa kerjain dimanapun. Buat kalian yang kerja juga masih bisa untuk jadiin bisnis sampingan. Kalau kalian ibu rumah tangga juga bisa, banyak kok tim aku yang ibu rumah tangga yang bekerja pun banyak, mau full time di Jafra pun juga banyak. Itu jadi. Dan nggak menutup kemungkinan untuk laki-laki terjun. Ya bener, di episode sebelumnya ada kan ya? Iya. Iya, itu juga keren banget sih. Dia tuh keren banget jualannya. Walaupun laki-laki tapi nggak malu. Sekarang juga banyak kok, nggak sekarang sih, dari dulu juga yang suami istri gitu loh yang ngejalaninnya bareng-bareng. Itu pun juga kita boleh. Ada, ya. Jadi suami istri ngejalanin bisnis ini bareng-bareng. Kalau memang Banyak passionnya dan emang tertarik untuk terjun di dalamnya, ya siapa yang mau ikut? Apa sih? Maksudnya kalau di luar sana dari cerita Lela ini, kalau kalian memang tertarik untuk ikut bisnis Jafra, bisnis si Jafra ini benar-benar bisa untuk didalemin gitu ya. Bisa Ya, banget. tapi misalkan kayak pertanyaan Pak yang kemarin itu, kalau apa ya, kan gak semua orang bermakeup gitu ya. Pun kalau untuk urusan si seller ini, penjual gitu, kan gak semua orang bisa untuk menjual gitu tuh. Ya. Apa sih yang lo bisa share ke teman-teman di luar sana gitu tuh? Yang Lo kan awalnya pasti ada itu juga kan, ada kendala gitu. Iya. Yang paling penting sih berpenampilan rapi. Maksud lo kalau kita mau nawarin produknya kan atau ketemu klien kan, nggak harus make upan gitu kan? Iya, bisa. Ya yang penting rapi, yang paling penting ya setidaknya gini loh, yang penting mandi gitu kan. Ya kalau misalkan emang nggak bisa makeup ya lipstikan doang mah gitu. Yang penting kita mencerminkan bahwa oh kita tuh beauty consultant loh, kan nggak mungkin kita datang masih belekan, rambut acak-acakan, kan nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi gimana caranya kita tampil di depan klien, tampil di depan orang, ya kita mencerminkan produk yang kita jual gitu. Setidak-setidaknya pakai parfum lah atau mandi dulu, cuci muka. Kan beda ya orang yang udah rapi, udah siap dengan pakaian yang rapi ketemu orang dibandingkan sama orang yang ya mungkin kalau misalkan yang naik motor ya kamar mandi dulu, bersih-bersih, rapi-rapi, pakai parfum baru ketemu klien kayak gitu. Jadi lebih ke gitu sih. Kalau makeup itu bukan hal yang harus banget ketemu klien harus makeup, enggak juga. Cuman itu hanya penunjang aja. Ya emang apa ya, harus juga sih ya. Masa buluk-buluk amat ketemu klien kan enggak? Ya parfum lah, minimal parfum, lipstick. Kalau cowok ya udah cuci muka gitu. Jadi ketika ketemu orang pun kita udah siap. Sama lah mungkin di dunia bisnis yang lain atau perusahaan apapun, kantor pun juga kalau sama. klien ya tetap aja ya, harus bersih. Iya, setidaknya kita ke kamar mandi dulu pasti itu kan. Jadi yang utama kalau datang kamar mandi, kita rapi-rapi, kita siap, baru kita ketemu Ya klien. karena itu kalau menurut gue sebagai salah satu wujud untuk kita menghargai orang tersebut. Iya, dan menghargai diri kita sendiri. Betul. Gitu. Dan kesiapan sih lebih ke kalau udah kita ready, kita ketemu orang tuh udah siap juga gitu kitanya. Oke nih, kita tadi udah bicara panjang lebar nih ya tentang kisah lu, terus tentang bisnis lu juga kan. Kalau misalkan boleh tahu target terbesar Target gue di Jafra. ya di Jafra, karena lu kan bergelut di Jafra. Target terbesar gue Di ambasador.
Cirebon, dari Cirebon. Ambassador tuh apa? Itu level atau apa? Iya, level. Jadi habis tadi kan lu eksekutif manager, habis Iya. itu ada Masih panjang, Pak. panjang. Masih panjang banget. Ambasador kita di Indonesia baru ada 3 dan bulan ini nambah 1 jadi 4. Dan kayaknya harapan semua konsultan Jafra ya ambasador itu gitu. Jadi gua Tujuannya, goalsnya itu ya. ya titel yang lebih tinggi sih, tapi ya gue pengen jadi ambasador gitu. Dan gue pengen punya tim yang banyak juga. Jadi targetnya Lele ini istilahnya itu ambasador itu level tertinggi ya? Enggak sih, enggak, sebenarnya masih ada tertinggi. grand ambassador Lucu, yang paling men. tingginya. Mungkin bisa aja kalau di perkantoran itu kan ada level, ada Direktur. manajer, Ya, direktur dan ya. sebagainya, CEO gitu. Ya, kayak gitu. Itulah. Kurang sama lebih aja. sama. Semua orang yang bekerja pasti punya goalsnya tertentu gitu. Pun pasti Lele dan konsultan yang lainnya. Ya kan? Iya. Gimana Pak Haji? Jadi jadi sebenarnya ceritanya itu sangat inspiratif ya guys. Dari awal perjalanan Lele yang istilahnya dia pernah jualan pulsa lah, terus jualan kaos, terus jualan apa lagi tadi, kerudung gitu kan, dan akhirnya dia akhirnya dia malah terjun ke dunia bisnis Bisnis yang sangat bertolak belakang dengan dia. betul itu teman-teman nih di luar sana. Makanya jangan pernah membenci sesuatu. Barangkali sesuatu yang dibenci itu adalah ladang duit. Itu kayaknya ada hadisnya loh. ada Iya, sesuatu yang lu benci bisa jadi memang Hal yang lu suka. sesuatu kebaikan buat lu sendiri gitu. itu maksud gua gitu. Hadis yang benernya sih lu cari sendiri ya. Ya. Ya barangkali salah. Iya. Jadi tolong apapun yang keluar dari kalimat-kalimat kita cari kebenarannya dulu. Jangan pernah berhenti untuk Cuci tangan. cuci tangan dan pakai masker karena lagi pandemi. Maksudnya jangan pernah apa tadi tuh? Jangan pernah berhenti untuk Untuk bermimpi besar. Bermimpi besar. Gitu. Dan tetaplah menginspirasi orang-orang di sekitar. Jika belum bisa menginspirasi orang di sekitar, jadilah inspirasi untuk diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.